Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan malam, tergantung mahasiswa Ibu membuka video ini. Jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu ingin membahas mengenai penyederhanaan CFG. Materi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan 10 minggu kemarin. Kita tahu di pertemuan 10 kita sudah membahas mengenai aturan produksi dari bahasa context-free grammar atau sering disebut dengan bahasa bebas konteks. Jadi, aturan produksi bebas konteks atau CFG tujuannya adalah untuk membuat pohon penurunan dari sebuah string. Jadi di pertemuan 10 kita kan sudah menjelaskan atau kita sudah belajar tentang bagaimana mencari sebuah string dari bentuk aturan produksi CFG melalui pohon penurunan. Setelah itu kita juga belajar tentang parsing. Parsing itu ada dua, ada kiri dan parsing kanan. Dan kita tidak lupa belajar tentang ambigu. Artinya ambigu adalah satu string dapat menghasilkan dua pohon. Gitu kan ya. Setelah itu, pada pertemuan kali ini tujuannya adalah agar memperoleh pohon penurunan yang tidak rumit. Jadi tujuan penyederhanaan CFG ini adalah untuk memperoleh pohon penurunan yang tidak rumit. Penyederhanaan CFG dilakukan dengan melakukan berbagai tahapan, antara lain yang pertama adalah penghilangan produksi nullable. MT di sini dibaca nullable. Penghilangan produksi unit, dan terakhir adalah penghilangan produksi useless atau tidak berguna. Jika aturan produksi context-free grammar mengandung produksi nullable, produksi unit, dan produksi useless, maka penyederhanaannya dimulai dari nullable dulu, unit, dan terakhir baru useless. Bu, boleh nggak diubah-ubah? Tidak boleh. Jadi ini sudah sesuai ketentuannya. Nullable dulu, unit, baru useless. Lanjut, kita ke penghilangan nullable. Penghilangan produksi nullable dilakukan dengan melakukan pergantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju nullable atau bisa disebut nullable ya ini ya. Sudah dijelaskan di sini. Produksi nullable ada dua. Nullable satu-satunya dan bukan satu-satunya. Nullable satu-satunya jika A menghasilkan nullable, maka state A disebut nullable satu-satunya. Sedangkan jika state A hanya menuju nullable, ya, tanpa menuju state lain, itu juga dinamakan nullable satu-satunya. Artinya di sini dapat disimpulkan bahwa nullable satu-satunya adalah sebuah aturan produksi di mana dia hanya bisa mencapai nullable dan tidak bisa mencapai state yang lain. Begitu. Nah, sedangkan lawannya nullable bukan satu-satunya itu adalah nullable ya, bukan satu-satunya jika alpha A menghasilkan nullable, maka A disebut nullable bukan satu-satunya jika state A itu menghasilkan nullable dan juga menuju ke state lainnya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan, kalau nullable bukan satu-satunya berarti dia itu tidak hanya menghasilkan nullable aja, tetapi state tersebut menghasilkan aturan produksi lain selain nullable begitu. Untuk contohnya nanti Ibu beri contoh. Oke, untuk nullable satu-satunya. Nullable satu-satunya ini diingat berarti ada suatu aturan produksi yang dia menghasilkan hanya nullable saja. Oke, ada suatu contoh di sini. S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D besar. Sedangkan A menghasilkan nullable. Nah, nullable di sini dicek apakah dia nullable satu-satunya atau bukan satu-satunya. Karena A itu hanya menghasilkan nullable, jadi di sini A itu nullable satu-satunya. Sehingga kalau nullable satu-satunya berarti aturan produksi yang dia memuat state yang tadi menghasilkan nullable harus kita hapus, yakni A ini. Jadi setelah dieliminasi hasilnya tinggal S menghasilkan B, C, D.
A-nya sudah hilang karena dia terkena penghilangan produksi null-label satu-satunya. Lanjut, null-label bukan satu-satunya, berarti dia aturan produksinya tidak hanya menghasilkan null-label saja, tetapi menghasilkan state lain juga. Lanjut, S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil. Dan A menghasilkan B kecil, D kecil, atau null-label. Nah, di sini kan ada null-labelnya. Kita cek terlebih dahulu, apakah null-label tersebut memiliki sifat satu-satunya atau bukan satu-satunya. Kalau melihat aturan produksi A ini, berarti null-label, ini bukan state B ya, maaf. Ini state-nya A, bukan B. State A ini, dia memiliki null-label bukan satu-satunya, karena A ini tidak hanya menghasilkan null-label saja, tetapi dia menghasilkan BD. Oke, berarti kalau null-label bukan satu-satunya, caranya berarti null-labelnya dihapus. Setelah itu, sisakan ya hasil yang sudah dieliminasi. Maksudnya gimana, Bu? Oke, Ibu jelaskan. Jadi di sini menghasilkan A, menghasilkan BD, karena null-label yang belakang itu kan dihapus. Setelah itu, kan sisanya S. S menghasilkan B, C, A, D, ya kan? Kalau kita satu-satunya, berarti kan A-nya dihapus. Ya kan? Langsung hasilnya adalah B, C, D. Tetapi kalau di bukan satu-satunya, yang asli itu tetap. Setelah itu kamu beri atau, yang sebelah kanan adalah hasil eliminasi penghilangan produksi null-labelnya. Berarti kan BCD ini A, BCAD, A-nya ini adalah null-label, sisanya BCD, jadi ditulis di sini. Paham kan ya? Jadi kalau tadi kita null-label satu-satunya, ya A-nya langsung hilang, jadi BCD aja. Tetapi kalau bukan satu-satunya, berarti yang asli tetap, setelah itu baru yang kanan adalah hasil dari eliminasi penghilangan produksi null-label. Begitu ya. Kita lanjutkan. Oke, di sini ada contoh 3. Di contoh 3 kita diminta untuk menyederhanakan CFG, di mana CFG ini banyak sekali memiliki produksi null-label. Oke, sebentar, Ibu menuliskannya latihan 1. Oke, di contoh ketiga dulu, nanti Ibu akan bahas. Contoh ketiga kita copy dulu ya. Kita paste. Nah. Contoh berapa nih? Contoh 3. Contoh ketiga. Oke, cara pengerjaannya kita cek analisis satu persatu terlebih dahulu. Berarti ini penghilangan produksi null-label. Oke, berarti kita cek terlebih dahulu mana yang satu-satunya, null-label satu-satunya, dan mana yang bukan satu-satunya. Berarti dari aturan produksi CFG ini kita tahu yang menghasilkan null-label satu-satunya adalah D ya. Berarti kita eksekusi dulu. D menghasilkan null-label ini null-label satu-satunya. Jadi hasilnya adalah ini, di copy dulu aja semua. Berarti yang ada D-nya langsung dihapus karena bersifat satu-satunya. Berarti di sini dihapus, ini dihapus. Oke, ini jadi hasil dari penghilangan produksi null-label satu-satunya yang diproduksi oleh D. Sekarang kita cek
Selain itu ada lagi nullable nggak? Oh iya, ada B dan C. Nah, di sini B dan C kita copy paste dulu. Penghilangan produksi nullable bukan satu-satunya. Oke, berarti kan B dan C nih. Sisanya berarti di sini B, C, gini kan ya. Sehingga, oke, ini kita kasih warna hitam. Di sini tanda ibu kasih warna merah adalah hasil dari eliminasinya ya. Oke, kita copy dulu biar lebih memudahkan kita. Nah, ingat kalau bukan satu-satunya berarti yang asli tetap. Di sini yang asli tetap, setelah itu hasil eliminasinya diletakkan di kanan, berarti A besar, A kecil. Bu, kok bisa kayak gitu, Bu? Iya, A besar, A kecil. Karena kenapa? C-nya kan dia nullable, ya kan? Jadi kan ini dia dihapus. Ini dia dihapus, apa diingat-ingat bahwa B dan C adalah nullable. Oke, berarti kalau di sini C-nya nullable, berarti A-nya ikut nullable, diakibatkan karena C-nya nullable. Kenapa, Bu, seperti itu? Nah, di sini kan kalau C ini diganti, berarti C ini menjadi nullable kan, A-nya kosong. Nah, akibat C-nya nullable, A-nya jadi nullable. Sehingga di sini, ya kan, semula berarti kan bahwa kita tahu A-nya jadi nullable, di sini jadinya B. Kenapa B, Bu? A-nya jadi nullable. Nah, setelah itu B. Kita tahu B adalah nullable, berarti dari AB, nullable-nya jadi apa? A. Karena di sini B-nya yang kita turunkan ke nullable. Begitu. Setelah itu di sini sama. Karena A dia nullable, ya kan ya? Jadinya A kecil, C besar. Setelah itu kita tahu A sama C nullable semua, berarti sisanya apa? A. Begitu. Mungkin nanti kalau ada yang masih kebingungan tentang penyederhanaan nullable ini, bisa langsung kontak ke Ibu, ke WhatsApp Ibu ya. Lanjut ke produksi unit. Kalau produksi unit lebih mudah daripada produksi nullable. Contoh, cara eliminasi penghilangan produksi unit ini jika A menghasilkan B adalah produksi unit dan terdapat produksi B menghasilkan A kecil, B kecil. Maka kedua produksi dapat digabung, A besar menjadi B, B menjadi AB. Jadi di sini karena A menghasilkan B, di sini B-nya 1, B menjadi B di sini digantikan aturan produksi yang di sini menggunakan aturan produksi unit yaitu AB. Jadi menjadi A menghasilkan A kecil B. Jika terdapat S menghasilkan A menghasilkan B, B menghasilkan AC. Kalau dapat dilihat di sini, S itu dapat menghasilkan AC. Kok bisa, Bu? Nah, itu kan menjadi sederhana ya karena ada penghilangan produksi unit. Kita buktikan. Di sini A menghasilkan B, sedangkan B menghasilkan AC, sehingga A menghasilkan A kecil C besar. Oke, A menghasilkan A kecil C besar, sehingga S menghasilkan A. A di sini bisa digantikan dengan A kecil C besar, begitu. Jadi di sini kan bisa digantikan A kecil C besar, sehingga di sini juga bisa menjadi A kecil C besar. Lanjut. Di penghilangan produksi unit, contoh di sini S menghasilkan A besar, B besar, B kecil, A menghasilkan B besar atau A kecil B besar menghasilkan A. Hasilnya adalah karena B besar menghasilkan A, berarti di sini kan bisa menghasilkan A. Ya kan? Maka A besar menghasilkan A. Sehingga A besar, B kecil, A besar,
Nah, A kecil atau AB. Bu, boleh nggak Bu? Karena ini ada B-nya diganti AA. Tidak boleh. Yang kalian ganti itu adalah simbol yang dia simbol variabel berdiri sendiri atau simbol non-terminal yang berdiri sendiri. Kalau dia ditemani oleh simbol terminal, jangan diganti ke produksi unit. Produksi unit ini dikenakan pada simbol terminal saja. Ketika sebuah aturan produksi dia menghasilkan ada simbol terminal dan non-terminal, tidak boleh digunakan aturan produksi unit ini. Gitu ya. Lanjut, berarti di sini hasilnya menjadi, nah di sini kan DD, berarti kan ini bisa diganti menjadi DD, ya kan? S menghasilkan SB atau C. Nah, C bisa diganti sama DD atau EF begini. SB-nya bisa diganti? Tidak bisa, karena tadi Ibu bilang digantinya adalah yang dia simbol variabel atau simbol non-terminal. Lanjut. Untuk di latihan 3 ini kalian bisa latihan sendiri di rumah ya. Ini mudah banget, berarti kan D menghasilkan B kecil, berarti yang ada D-nya diganti B kecil. Nah, ini C menghasilkan B atau AB. Nah, di sini ya, B menghasilkan C atau B, berarti kan C di sini kan menghasilkan B atau AB. Berarti di sini jangan dituliskan B atau AB lagi. Karena di sini sudah ada B, tidak boleh redundant. Berarti cuma dituliskan AB-nya saja. Nah, di sini B menghasilkan AB, B. Setelah itu A menghasilkan, kita ganti AB, B. Nah, begini. Gitu ya. Bu, kalau penulisannya B dulu baru AB, disesuaikan sama aturan produksi B-nya. Gitu ya. Jangan dibolak-balik. Lanjut. Nah, kita masuk ke penghilangan produksi useless. Produksi useless yaitu produksi alfa menghasilkan beta. Nah, produksi useless ini dihilangkan melalui beberapa syarat. Ada 3 syarat, yakni produksi yang tidak memiliki arti, produksi yang tidak pernah digunakan, dan produksi tidak akan pernah sampai ke terminal. Maksudnya, untuk yang terakhir dulu ya yang Ibu jelaskan yang ketiga, produksi yang tidak akan pernah sampai ke terminal artinya apabila ada suatu aturan produksi, dia di jalan manapun dia tidak bisa diturunkan sampai dengan simbol terminal. Itu harus dihilangkan. Bu, kenapa seperti itu? Iya, benar seperti karena kalau kita tujuannya membuat sebuah pohon, ada simbol yang tidak bisa turun ke terminal, nggak akan mungkin kita pilih kan ya. Nah, begitu. Lanjut, yang kedua. Yang kedua, produksi tidak pernah digunakan. Artinya, ya memang sama sekali dia tidak pernah digunakan. Lanjut, yang pertama, produksi tidak mempunyai arti. Artinya produksi tidak mempunyai arti ini, jika diurutkan dari S, dia tidak akan sampai ke simbol tersebut. Begitu ya. Kita lanjut ke latihan soalnya. Di sini ada aturan produksi CFG. Nah, kita lihat aturan ini. Kita ada satu aturan di mana dia tidak bisa mencapai simbol terminal. Di sini contohnya adalah A menghasilkan A besar di A. Coba, kalian bisa nggak menurunkan ADA ini ke simbol terminal? Tidak bisa, karena pasti ada A ini yang besar, simbol non-terminalnya. Sehingga kalau ada kayak gini, A ini dihapus, karena A tidak bisa turun ke terminal, tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Jadi dihapus. Kalau dihapus berarti sisanya ASA, ABD, BBE, dan B, BB atau A. Setelah itu kita cek apakah ada yang pertama itu kan tidak memiliki arti tadi, tidak memiliki arti dan tidak pernah digunakan. Kita cek lagi, ada nggak yang kayak gitu? Lanjut. Kita cek konsekuensi kalau A ini hilang, ya kan? A-nya hilang, berarti yang ada A-nya juga hilang. Mana? Ini. Sebelum kita ngecek tidak memiliki penurunan dan tidak mempunyai arti, kita
cek terlebih dahulu, akibat A-nya ini hilang, setelah itu A ini juga hilang. Karena apa? Karena, ya kan, dicoba dari manapun, dia tidak akan bisa sampai ke A, ya kan? Berarti dia tidak memiliki penurunan, ya kan? Tadi kan ada 3. Tidak pernah digunakan, maaf. Tidak pernah digunakan. Dia tidak pernah digunakan sehingga A ini hilang, ABD. Menjadi ASA, B besar, B kecil E. Nah, begitu. Untuk yang tidak memiliki arti, coba dicek. B memiliki arti enggak? Memiliki, karena di sini S bisa menghasilkan B, sehingga B ini juga S dari S bisa menuju ke B, begitu. Lanjut, kita berikan contoh soal. Berarti kalau contoh soal seperti ini, aturan produksinya kita lihat. Apakah bisa turun ke terminal? Tidak bisa. Berarti tidak memiliki penurunan ke simbol terminal. Karena ini dihilangkan, akibatnya di sini juga hilang. Ya kan? Yang Ibu beri tanda merah berarti dia sudah dieliminasi ya. Begini. Akibat dari tidak memiliki penurunan menuju simbol terminal. Setelah itu kita cek lagi, kira-kira yang tidak bisa lagi mana? Nah, kalau kita lihat berarti kan D ini tidak pernah digunakan. Kenapa? Bisa nggak ke D? Ada nggak aturan produksi D? Nggak ada kan? Berarti D ini dia tidak pernah digunakan. Setelah itu C. Kita cek. C di sini dari S bisa mencapai C nggak? Tidak. Apakah bisa? Tidak bisa. Mana? Nggak ada yang S bisa menuju ke C. Contohnya di sini B aja tidak bisa ke C. A juga tidak bisa ke C. Sehingga C di sini tidak memiliki arti. Kenapa? Diturunkan dari manapun melalui S itu tidak bisa akan turun ke C, sehingga ini juga hilang. Sisanya berarti yang masih Ibu beri font warna biru. Berarti sisanya adalah S menghasilkan A besar A kecil atau B, A menghasilkan A kecil B, dan terakhir adalah B menghasilkan B kecil. Begitu. Oke, setelah itu berarti kita sudah memahami penghilangan nullable itu ada 2, yakni nullable satu-satunya dan bukan satu-satunya, ya kan ya. Yang kedua, penghilangan produksi unit. Mudah kan ya kalau unit. Yang ketiga, untuk yang useless. Useless itu ada 3, yakni yang pertama tidak memiliki arti, tidak pernah digunakan, dan yang terakhir adalah tidak bisa turun ke simbol terminal. Nah, kalau ada soal seperti ini, contoh penyederhanaan CFG berikut ini. Berarti CFG ini harus kita sederhanakan. Langkah-langkahnya harus urut dari mulai nullable, unit, dan useless. Oke, berarti kita mulai sederhanakan. Biar Ibu mudah, di sini sudah Ibu siapkan ya. Pakai Word aja, biar mudah. Sini. Oke. Sederhanakan. Mulai dari penghilangan produksi nullable. Kita cek dulu, nullable ini nullable satu-satunya atau bukan satu-satunya. Nah, kalau kita cek, berarti A menghasilkan ini, kan dia tidak hanya menghasilkan nullable, tapi menghasilkan aturan produksi lainnya. Berarti di sini nullable-nya bukan satu-satunya.
Oke, kita copy dulu biar memudahkan kita. Setelah itu kita cek, berarti ini hilang. Setelah itu ini hilang. Karena ini hilang, kita tahu A itu nullable sehingga di sini menjadi B. Kok bisa seperti itu, Bu? Nah, di sini kan A nullable. Kalau A nullable, yang asli tetap. Setelah itu yang kanan adalah hasil eliminasinya. Setelah itu berarti di sini kita tahu kita eliminasi. Berarti dia bisa menuju ke A saja. Kalau dua-duanya AA, Bu, berarti S ini 0 ya, Bu? Iya. Kosong ya, Bu? Iya. Nah, di sini kalian harus tahu. S di sini boleh nanti adanya 0 seperti ini. Berarti dia menghasilkan himpunan kosong juga. V. Tetapi kalau di case ini, dia tidak akan pernah sampai ke 0 karena apa? Dia punya aturan produksi yang lain di mana ada C, ada BD. Kalau S ini menghasilkan AA saja, ya berarti dia menghasilkan A, setelah itu 0. Begitu ya. Kalau masih belum paham, nanti Ibu akan adakan Vicon ya untuk membahas ini. Kita lanjut. Ada lagi nggak yang dia hasil dari A? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Setelah itu, penghilangan produksi unit. Kita copy lagi. Untuk produksi unit berarti C di sini diganti DE. Kenapa, Bu? Nah, di C kita cek bentar. Kita cek dulu. Sebelumnya, yang dia adalah simbol variabel berdiri sendiri tanpa punya teman simbol terminal. Mana? Hanya ada C kan ya, CD ini. Sehingga di sini diganti DE. Oke. Setelah itu kita penghilangan produksi useless. Nah, useless ingat-ingat ada 3. Ada yang tidak bisa turun ke terminal, tidak memiliki arti, dan tidak pernah digunakan. Kita cek. Nah, adakah yang tidak bisa turun ke terminal? Coba dicek. Ada nggak yang nggak bisa turun ke terminal? Nggak ada kan ya? Karena semuanya bisa turun ke terminal. A, B ini berarti kan B bisa turun ke D. Setelah itu, A ini bisa turun ke BB. Kita buktikan ya. Oke, maaf. Kita buktikan ya di sini. Ini kan kalau di sini B ya. Di sini kan berarti dia bisa turun ke terminal AB. A-nya A, B-nya diganti B ini. D, maaf, D. Karena dia yang terminal. Setelah itu kan dia bisa turun lagi ke mana? A-nya turun ke B besar, B besar, B kecil. Berarti B besar, B kecil, D. Setelah itu, B besar bisa turun ke D. Berarti D, B, D. Berarti kan dia bisa turun ke terminal semua. Begitu ya. Kita cek, berarti mana? Oke, kita temukan yakni C. Ya. Karena kenapa? Dikarenakan produksi unit tadi, kita mengubah C ini menjadi DE, sehingga dari S tidak bisa mencapai C. Sehingga C-nya ini tidak memiliki arti, ya kan? S AA, maaf, maksudnya tidak pernah digunakan, bukan tidak memiliki arti. Berarti BD, ini A, lanjut. A-nya menghasilkan B besar, B kecil, dan B menghasilkan AB, setelah itu D, dan P. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi, Ibu tadi ada sedikit terbalik ya. Ini yang tadi, bukan, ini kan tidak memiliki arti. Yang D ini tidak memiliki arti. Kenapa tidak memiliki arti? Karena dia tidak ada aturan produksinya, tidak memiliki arti.
Sedangkan ini itu tidak pernah digunakan, artinya ada aturan produksinya tetapi dari S itu tidak pernah digunakan. Berarti tidak pernah digunakan. Nah, begini. Sesuai dengan aturannya ini. Tidak memiliki arti, tidak pernah digunakan, dan tidak bisa turun sampai ke simbol terminal. Oke, di sini ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan ya. Nanti akan Ibu upload ke Kulino dan presensinya juga akan Ibu upload ke Kulino. Jangan lupa ya, seperti biasa kalau masih belum paham bisa konsultasi ke Ibu via WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurang lebih dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.